Ya, pemirsa, buntut tragedi AirAsia KZ8501 ini membuat Kementerian Perhubungan mengevaluasi regulasi dunia penerbangan Indonesia, diantaranya membekukan jadwal dan rute penerbangan AirAsia tujuan Surabaya, Singapura. Kami akan mengulas soal masalah ini dengan sejumlah narasumber. Ada mantan Menteri Perhubungan Jusman Shafi'i Jamal dan juga anggota Komisi 5 DPR Nusirwan Mujono dari fraksi PDI Perjuangan. Namun sebelum kita akan selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke, namun sebelum kita masuk ke dialog, kita simak dulu informasi berikut ini mengenai karut-marutnya regulasi di industri penerbangan Indonesia. Regulasi menjadi kunci mencapai keselamatan penerbangan. Bahkan, jelas dituliskan dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 yang sebagian besar mengatur hal ihwal keselamatan penerbangan. Setelah kecelakaan yang menimpa pesawat AirAsia KZ8501, terungkap sejumlah ketidakpatuhan terhadap regulasi. Diakui Kementerian Perhubungan, AirAsia tidak punya izin terbang dari Surabaya ke Singapura pada hari Minggu. Izin terbang itu hanya berlaku pada Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Aturannya memang demikian. Jadi di lapangan harusnya juga menggunakan data izin rute yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing airline. Airline punya kewajiban juga untuk menyampaikan ini loh izin yang saya miliki dari pemerintah, dari perhubungan udara, sehingga teman-teman di lapangan bisa cocok, bisa sinkron dengan yang kita tetapkan. Kalau kita menggunakan data slot alokasi yang dimiliki oleh airline tersebut, maka menjadi sangat berbeda karena belum tentu semua slot yang dia dapat itu bisa dipergunakan, karena slot adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin rute. Namun sebaliknya, pihak AirAsia Indonesia tak mau disalahkan. Mereka berdalih tidak mungkin bisa terbang pada hari Minggu 28 Desember 2014 lalu jika tidak mengantongi izin. Kita semua penerbangan pastinya kalau kita nggak punya izin kita nggak akan terbang, karena kalau pasti apalagi ke luar negeri kalau nggak ada izin kita nggak bisa mendarat, pasti ada izin. Menanggapi kasus tersebut, Kementerian Perhubungan mengambil tindakan tegas, yakni memutasi seluruh petugas operasional yang terkait dengan penerbangan KZ8501, baik dari pihak ATC, Angkasa Pura, otoritas bandara, maupun dari internal Dirjen Perhubungan Udara. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga membekukan izin penerbangan AirAsia untuk rute Surabaya-Singapura. Kasus tersebut justru dinilai sebagai kelemahan dalam Kementerian Perhubungan. Nah, kalau itu terjadi mismatch, sebetulnya ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi intern Kementerian Perhubungan itu sendiri. Ini yang perlu untuk dilakukan pembenahan di sana. Saya kira kita fokus pada mencari apa yang kurang beres dan dilakukan pembenahan itu jauh lebih penting daripada mencari siapa yang salah. Itu tidak akan selesai. Meski Kementerian Perhubungan telah mengambil sikap tegas, belum diketahui pasti siapa pihak yang paling bertanggung jawab terkait masalah tersebut. Tim Liputan Metro TV. Baik, langsung saja kita akan bahas topik ini, regulasi setengah hati, dengan dua narasumber. Sebelumnya kami telah mencoba untuk menghubungi dari Kementerian Perhubungan, namun telepon kami atau undangan kami tidak direspons hingga pagi tadi. Dan langsung kita akan ke Pak Jusman terlebih dahulu selaku mantan Menteri Perhubungan. Kira-kira kok bisa Pak ada ketidaksamaan data antara rute penerbangan AirAsia Surabaya Singapura? Di Singapura ada izin terbang, di Indonesia tidak ada izin terbang. Ini bagaimana bisa terjadi? Kalau saya prediksi itu begini, itu ada dua ya. Satu, kita melihatnya dalam persegi perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya itu maksudnya rule and regulation-nya, tatanan aturannya. Kalau tatanan aturannya itu bisa dilihat berdasarkan semua surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dalam mengatur tata kelola ini. Contohnya misalnya mengatakan bahwa setiap maskapai penerbangan untuk mendapatkan suatu izin atau flight approval, dia harus mempunyai slot. Setelah itu, sebelum dia mempunyai slot, dia harus mempunyai izin rute.
Tapi tadi saya dengar dari penjelasan Dirjen Perhubungan Udara ternyata terbalik. Bahwa slot itu merupakan persyaratan untuk suatu izin rute. Kalau dulu, kalau pengalaman saya, dia dari hulu ke hilir. Nah, kalau hulu ke hilir itu adalah pertama itu AOC, Airworthiness Operation, AOC, Airworthiness Operation Certificate. Jadi semua maskapai penerbangan, organisasinya dievaluasi dan diaudit untuk mendapatkan AOC. Apakah suatu maskapai penerbangan ini memang benar-benar maskapai penerbangan atau bukan? Karena harus dikelola oleh manusia bersumber daya iptek yang benar. Itu yang dulu selalu Pak Nusirwan dalam Komisi 5, pengetahuan saya selalu menekankan itu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah apakah maskapai penerbangan itu memenuhi persyaratan bahwa memiliki armada yang cukup dan armada yang laik. Terus kemudian mempunyai pilot yang handal dan ground crew yang baik. Ini persyaratan AOC. Setelah dia mempunyai persyaratan AOC, artinya maskapai penerbangan itu sebagai organisasi diberi kepercayaan untuk menjadi badan usaha yang mengelola bisnis pesawat terbang atau bisnis pelayanan jasa penerbangan. Setelah itu baru dia kredibel untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai izin rute. Nah, dia nanti akan ada berdasarkan visibility studinya, minta rute-rute yang menurut dia akan memberikan suatu proses agar maskapai penerbangan ini tumbuh dan berkembang. Nah, ketika dia setelah dapat kedua ini, baru akan ada implementasi di lapangan. Implementasi di lapangan itu namanya slot. Nah, itu urutannya begitu. Itu jadi ini semua adalah yang disebut tatanan yang bersifat perangkat lunak. Nah, kemudian baru implementasi. Nah, implementasi di lapangan itu dia akan berhadapan. Kalau berbicara tentang izin rute itu nanti akan berhubungan dengan direktur, namanya direktur kalau AOC dia dengan direktur kelaikan udara. Kemudian kalau dia dengan untuk izin rute itu sama direktur transportasi udara. Kemudian kalau dia ngomong izin slot dengan otoritas bandara, gitu. Jadi 3 ada urutannya itu. Nah, sekarang ada mismatch. Ternyata direktur yang membawahi lalu lintas atau traffic itu tidak mau mengetahui bahwa adanya suatu izin rute, atau bukan suatu izin penerbangan atau suatu approval, flight approval. Artinya yang menghadapi masalah itu sebetulnya di lapangan. Di lapangannya itu di bandara itu sendiri, yaitu yang disebut sebagai pengelola slot. Nah, pengelola slot ini sebetulnya ketuanya itu adalah otoritas bandara. Dulu waktu kita mengembangkan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009, seluruh fraksi di anggota ke DPR itu ingin mengadakan suatu proses namanya check and balance. Jadi di mana suatu proses desentralisasi itu dilakukan. Proses desentralisasi itu maksudnya mengatakan bahwa di setiap bandara di wilayah Indonesia yang begitu besar itu ada namanya otoritas bandara. Otoritas bandara, oke. Kita memberikan suatu kewenangan dari pusat kepada daerah, kepada suatu wilayah untuk mengelola apa yang disebut sebagai izin slot tadi. Oke, ditahan sampai di situ dulu Pak Jusman. Kita ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, ini tadi mengatakan Pak Jusman mengatakan check and balance. Nah, selama ini check and balance dari pantauan Anda dalam hal perizinan udara seperti apa? Jadi begini, sebelum sampai kepada detail, kalau bicara di transportasi udara itu tidak hanya satu faktor saja, operator airlines-nya saja, atau regulatornya dalam hal ini yang mengatur semua pengendalian lalu lintas udara. Jadi yang di udara airlines-nya, operatornya, kemudian regulatornya, dan yang di ground di bandar udaraannya, termasuk diantaranya adalah navigasinya. Semuanya itu sudah ada tertulis rigid aturan-aturannya, baik di internasional yang diadopsi ke dalam negeri, ICAO yang masuk di ketentuan yang harus kita berlakukan pula. Kemudian juga kita punya undang-undang penerbangan. Semua itu sudah lengkap. Jadi juga kalau dengan judul regulasi setengah hati, kalau kita mau menuju regulasi sepenuh hati, semuanya. Ya, jadi kalau yang sekarang dilakukan, misalnya terjadi persoalan rute, itu hanya satu
satu aspek saja. Tapi juga termasuk diantaranya airlines-nya juga harus mengikuti itu semuanya lengkap kalau mau sepenuh hati. Karena regulasinya sudah ada kok. Jadi bukan regulasinya setengah hati, regulasinya sudah lengkap. Yang menjadi pertanyaan kok masih ada ketidakcocokan data antara pihak dari Singapura dan juga Indonesia. Nah, ini miss-nya kira-kira di mana? Bukan tidak cocok kalau menurut saya. Masing-masing sudah mengikuti ketentuannya di wilayahnya sendiri-sendiri. Singapura pasti dia mengikuti ketentuan internasional. Indonesia mengikuti ketentuan Indonesia dan ketentuan yang ada di dalam negeri, karena ini adalah wilayah penerbangan di tempat kita. Memang mau menuju ya, kalau AirAsia dari Surabaya menuju Singapura. Jadi bukan tidak cocok, tapi belum sesuai apa bagaimana. Tapi ini bukan berarti tidak cocok, tidak. Saya yakin bahwa itu kita pun juga sudah mengikuti ketentuan itu. Baik, kita hanya mungkin memasuki periode yang saat ini biasa kita selalu mencari-cari. Kalau sudah ada kejadian baru ribut, ya. Jadi sebetulnya ini kita penyegaran untuk kembali regulasi sepenuh evaluasi. Jadi Baiklah. Kalau mau ditambahkan sebetulnya gini, yang ingin ditambahkan menurut saya yang apa yang disampaikan oleh Pak Nirwanto itu gini. Kalau kita yang menerbitkan paspor, Singapura itu menerbitkan visa. Nah, visanya itu oleh Singapura mengatakan visa saya valid, sah. Karena apa? Karena paspornya ada. Nah, kita yang kita ributin sebetulnya bukan paspornya. Yang kita ributin itu ternyata KTP-nya diperoleh dengan mungkin tidak transparan. Jadi maksudnya itu bukan paspornya yang nggak ada, tetapi yang nggak ada itu adalah sebetulnya proses persyaratan nah, kita itu sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Yona itu adalah ingin membersihkan supaya waktu orang menerbitkan paspor itu transparan, accountable, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu sebetulnya yang harus diketahui ya Pak. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti setelah jeda kami akan tanyakan juga ke Pak Nusirwan ini bagaimana tanggapan terkait dengan pembekuan izin rute dari Surabaya ke Singapura untuk AirAsia. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.